warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Mutia dan teman-teman saya, yaitu Cindy Lestari, Delia, dan Erina Sylvia. Di sini kami menonton film yang berjudul Mengusahakan Pertolongan Ilahi, yaitu sebuah film yang diangkat dari seorang tokoh sukses wanita Indonesia, Nur Hayati Subakat, pemilik PT Paragon Teknologi dan Innovation. Dan di sini juga kami telah melakukan analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Film Mengusahakan Pertolongan Ilahi mengisahkan perjalanan Nur Hayati Subakat, seorang pengusaha sukses yang mendirikan PT Paragon Teknologi and Innovation, produser kosmetik halal ternama di Indonesia seperti Wardah, Makeover, dan Emina. Analisis SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats akan membantu memahami faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perjalanan bisnisnya. 1. Strength atau kekuatan. A. Kepemimpinan karir dan berbasis nilai. Nur Hayati Subakat adalah pemimpin dengan visi kuat, mengedepankan nilai-nilai dan kebermanfaatan dalam bisnisnya. Filosofi bisnisnya tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memberikan dampak sosial seperti mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan. B. Brand kosmetik halal ternama dan loyalitas pelanggan tinggi. Wardah adalah merek kosmetik halal pertama di Indonesia dan berhasil membangun kepercayaan konsumen muslim. Wardah, Makeover, dan Emina memiliki pangsa pasar besar dengan berbagai segmen pelanggan. C. Kualitas dan inovasi produk yang konsisten. PT Paragon selalu berinovasi dengan produk berkualitas tinggi, mengikuti tren kecantikan, dan tetap sesuai dengan standar halal. Investasi besar dalam riset dan pengembangan memungkinkan terciptanya produk yang kompetitif. D. Manajemen SDM yang kuat. PT Paragon memiliki budaya kerja berbasis nilai-nilai Islam, menekankan etika kerja yang baik dan memperhatikan kesejahteraan karyawan, membangun lingkungan kerja yang suportif dengan banyak program pelatihan dan pengembangan karyawan. E. Komitmen terhadap keberlanjutan dan CSR, aktif dalam prorate social responsibility, seperti beasiswa pendidikan, pelatihan UMKM, dan pemberdayaan perempuan, memiliki pendekatan bisnis yang ramah lingkungan, mendukung keberlanjutan industri kecantikan di Indonesia. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Ada 4 kelemahan dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama, persaingan ketat di industri kosmetik. PT Paragon menghadapi persaingan dari merek internasional seperti L'Oreal, Maybelline, dan Revlon yang memiliki anggaran pemasaran besar dan teknologi canggih. Yang kedua, ketergantungan pada tren pasar. Industri kecantikan sangat dinamis dan berubah cepat. Jika PT Paragon tidak bisa beradaptasi dengan tren baru, seperti clean beauty, vegan beauty, atau sustainable beauty, mereka bisa kehilangan pangsa pasar. Yang ketiga, distribusi dan ekspansi internasional yang masih terbatas. Meskipun PT Paragon sudah memulai ekspansi global, jangkauan mereknya masih terbatas dibandingkan dengan brand global yang sudah lebih dahulu mapan di berbagai negara. Yang keempat, ketergantungan pada bahan baku impor. Beberapa bahan baku produk masih diimpor, yang berarti biaya produksi bisa meningkat jika terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah. Selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pasar kosmetik halal yang terus berkembang. Kesadaran masyarakat muslim terhadap kosmetik halal semakin meningkat.
tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional seperti Timur Tengah, Malaysia, dan Eropa. Potensi besar untuk memperluas bisnis di negara-negara mayoritas Muslim. Yang kedua ada pertumbuhan e-commerce dan digital marketing. Perkembangan e-commerce memungkinkan PT Paragon yang menjangkau lebih banyak pelanggan secara online melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dan juga influencer marketing dan media sosial yang bisa semakin memperkuat brand awareness dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada dukungan pemerintah terhadap produk lokal. Pemerintah Indonesia semakin mendorong industri kosmetik lokal dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang menguntungkan, termasuk sertifikat halal dan pembatasan impor kosmetik asing. Yang keempat ada potensi kolaborasi dan diversifikasi produk. PT Paragon bisa berkolaborasi dengan brand internasional atau startup teknologi kecantikan untuk mengembangkan produk baru. Dan juga peluang diverifikasi ke kategori skincare, perawatan tubuh, atau kosmetik medis yang sedang berkembang. Yang keempat yaitu risk atau ancaman. Persaingan dengan merek global dan lokal. Persaingan dengan merek global yang memiliki modal besar dan teknologi lebih maju bisa menjadi ancaman serius. Merek lokal lain seperti Something, Aquaskin, dan Scarlett juga mulai naik daun dengan strategi marketing yang agresif. Kedua yaitu ekonomi dan biaya produksi. Ketidakstabilan ekonomi, inflasi yang bisa berharga dan biaya produksi. Jika harga produk naik terlalu tinggi, konsumen bisa beralih ke merek lain. Yang ketiga, perubahan tren dan preferensi konsumen. Secara tren kosmetik konvensional, perfume beauty, dan vegan beauty bisa menjadi tantangan jika PT Paragon tidak segera beradaptasi. Konsumen semakin peduli dengan keberlanjutan dan bahan alami, sehingga inovasi dalam produk lingkungan sangat diperlukan. Yang keempat, regulasi dan perizinan yang ketat. Industri kosmetik diatur oleh berbagai regulasi yang bisa berubah sewaktu-waktu, baik di Indonesia maupun di negara lain jika PT Paragon ingin ekspansi global. Sertifikasi halal dan standar keamanan kosmetik menjadi faktor penting yang harus terus dipenuhi. Kualitas dan inovasi produk. PT Paragon selalu berinovasi dengan produk berkualitas tinggi, mengikuti tren kecantikan dan tetap sesuai standar halal. PT Paragon juga memiliki budaya kerja berbasis nilai-nilai Islam, menekankan etika kerja yang baik dan memperharukan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada strategi untuk masa depan. Memperkuat ekspansi internasional dengan fokus pada dasar kosmetik halal global dan juga membangun kemitraan strategis dengan influencer, startup teknologi kecantikan, dan komunikasi kecantikan untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan strategi ini, PT Paragon dapat terus tumbuh sebagai merek kosmetik lokal yang kompetitif di tingkat global. Analisis yang telah dipaparkan tadi yaitu, film ini menyampaikan pesan kuat bahwa kepasrahan kepada Allah bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi justru terus berusaha dengan penuh keyakinan. Nur Hayati sepakat juga membangun bisnisnya dengan visi yang kuat, inovasi, dan nilai-nilai kebermanfaatan. Sekian pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.